warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Via Natalia Sen dengan NPM 0227231153. Saya merupakan mahasiswa semester 4 program studi akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data dalam konteks studi kasus yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, yang pertama, pengantar analisis data studi kasus. Di mana A, definisi studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Fokus utamanya adalah mendalami suatu kasus individu, kelompok, organisasi, peristiwa secara menyeluruh. Nah, yang kedua, mengenai tujuan analisis data studi kasus, yang dimana memahami dinamika internal dari kasus, menemukan pola, tema, dan makna dari data, menyusun narasi atau penjelasan teoritis atau kasus yang dikaji. Hal yang kedua, mengenai jenis data dalam studi kasus, yang dimana yang pertama, data kualitatif, wawancara mendalam, observasi, dokumen, arsip, rekaman. Selanjutnya, catatan lapangan. Yang kedua, data kuantitatif, yang dimana hasil kuesioner atau survei, data statistik organisasi, pengukuran perilaku atau kinerja. Yang ketiga, tahapan teknik analisis data studi kasus, yang dimana yang pertama, pengumpulan data, observasi partisipatif, non partisipatif. Yang kedua, wawancara atau terstruktur atau semi terstruktur, studi dokumen, triangulasi sumber. Yang kedua, organisasi dan reduksi data, yang dimana menyusun data ke dalam kategori, meringkas data mentah, dan selanjutnya membuat matriks data dan coding awal, menghilangkan data yang tidak relevan. Yang ketiga, coding data atau khusus kualitatif, yang dimana yang pertama open coding, mengidentifikasi konsep utama dalam data mentah. Axial coding, menghubungkan kategori yang sudah ditemukan. Selective coding, menyusun narasi inti berdasarkan kategori yang non-dominan. Dan yang keempat, penafsiran data, yang dimana mencari tema, pola, dan hubungan antar kategori. Membangun narasi atau model konseptual, melibatkan refleksi teoritis atau membandingkan dengan teori. Yang kelima, penyajian dan pelaporan hasil, menggunakan kutipan langsung kualitatif, tabel, grafik, diagram kuantitatif, menyusun narasi tematik, diskusi hasil dan keterkaitannya dengan teori. Nah, selanjutnya mengenai teknik analisis khusus yang bisa digunakan. Yang mana yang pertama, teknik kualitatif. Analisis tematik mengelompokkan data berdasarkan tema. Analisis naratif menganalisis alur cerita dari narasi partisipan. Ground theory, yang dimana membangun teori dari bawah berdasarkan data. Analisis konten, yang dimana menghitung frekuensi tema tertentu dalam dokumen. Analisis wacana, yang dimana mengkaji bahasa dan makna yang digunakan. Yang kedua, B, teknik kuantitatif, atau jika studi kasus campuran. Statistik deskriptif atau mean, median, standar deviasi, regresi, korelasi, analisis komparatif atau tes atau ANOVA, analisis frekuensi dan proporsi. Selanjutnya, validitas dan keabsahan data. Yang pertama, validitas dalam studi kasus. Triangulasi sumber metode peneliti, member checking, verifikasi temuan ke responden.
audit trail, yang dimana catatan proses penelitian yang rinci. Progress engagement, kedekatan peneliti dengan lapangan. Yang kedua, B, reliabilitas terutama dalam coding, yang dimana konsistensi antar peneliti, uji antar coder atau intercoder reliability. Dan selanjutnya, contoh aplikasi studi kasus dalam analisis data, yang dimana kasus dampak program CCR terhadap UMKM binaan. Langkah-langkah analisis yang pertama, mengumpulkan data melalui wawancara UMKM dan dokumen program. Yang kedua, coding hasil wawancara, yang dimana pendampingan modal motivasi. Analisis tematik menemukan bahwa faktor dominan kesuksesan adalah pendampingan yang insentif. Membuat narasi UMKM yang menerima pendampingan insentif mengalami kenaikan omset rata-rata 40% dalam 6 bulan pertama. Verifikasi data keuangan atau kuantitatif dan pernyataan. Yang pertama, topik atau kasus. Apa yang ingin kamu analisis? Misalnya, dampak digital marketing kepada UMKM, perilaku konsumen terhadap minuman kekinian, dan lainnya. Yang kedua, apakah kamu pakai data kualitatif atau kuantitatif atau juga campuran? Yang ketiga, tujuan analisis data atau pertanyaan penelitian yang kamu kejar. Tapi sebagai contoh umum, ini saya buatkan format analisis studi kasus yang bisa kamu adaptasi. Yang pertama, format analisis studi kasus. Yang pertama A, identitas kasus, judul kasus, yang mewakili isi kasus. Yang kedua, latar belakang, penjelasan singkat, mengapa kasus ini penting dikaji. Yang ketiga, lokasi dan waktu studi, kapan dan di mana kasus terjadi. Yang keempat, subjek kasus, siapa atau apa yang menjadi kasus fokus. Yang kedua B, rumusan masalah. Contohnya, bagaimana strategi promosi digital diterapkan oleh UMKM minuman kekinian. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi. Ketiga C, teknik pengumpulan data, di mana bisa wawancara dengan siapa atau berapa orang, observasi apa yang diamati, serta dokumentasi, laporan, media sosial, dan lain-lain. Jika campuran, tambahkan survei atau kuesioner. Yang keempat, teknik analisis data. Untuk kualitatif, yang pertama reduksi data, menyaring data yang relevan. Yang kedua, coding awal, kode inovasi produk muncul dalam 4 wawancara. Selanjutnya, kode kesulitan pemasaran muncul dalam 6 wawancara. Ketiga, kategorisasi. Tema 1, strategi promosi meliputi media sosial, kolaborasi. Tema 2, hambatan operasional, logistik, modal. Selanjutnya, penarikan kesimpulan, di mana strategi paling efektif dalam kolaborasi dengan influencer lokal untuk kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif, rata-rata omset presentasi responden. Yang kedua, analisis korelasi hubungan antara jumlah promosi digital dan kenaikan omset. Yang ketiga, uji hipotesis, apakah kegunaan IG dan berdampak signifikan terhadap awareness brand. Hasil temuan fakta 1, 70% responden menyebut promosi lewat TikTok paling efektif. Fakta kedua, kenaikan omset rata 35% setelah 2 bulan promosi. Fakta ketiga, kendala utama adalah keterbatasan penonton digital. Interpretasi dan diskusi. Bandingkan temuan dengan teori atau literatur, jelaskan mengapa hasil tersebut terjadi, refleksikan makna atau dampak dari hasil. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, ringkasan poin-poin utama. Yang kedua, rekomendasi nyata bagi stakeholder. Misalnya, pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM. Implementasi praktik teknik analisis data studi kasus, yang dimana contoh penerapan analisis data kualitatif.
Contoh kasus tunggal yang pertama, kasus dampak penerapan sistem kasir digital pada kinerja warung tradisional. Yang pertama, pengumpulan data, yang dimana wawancara mendalam dengan pemilik warung dengan pelanggan. Yang kedua, observasi langsung penggunaan sistem kasir. Dan yang ketiga, dokumentasi berupa laporan transaksi bulanan sebelum dan sesudah sistem diterapkan. Yang kedua, proses coding, yang dimana contoh kutipan wawancara. Sebagai contohnya, sekarang saya bisa tahu barang mana yang paling cepat habis. Kodenya, contohnya pemantauan stok, efisiensi pencatatan, kategori awal yang dimana memanfaat teknologi, keterbatasan penggunaan. Dan yang ketiga, analisis tematik. Tema, subtema, kutipan pendukung efisiensi, usaha pencatatan otomatis, gak perlu nulis manual lagi, adaptasi teknologi, kesulitan awal penggunaan sistem awalnya, bingung tapi lama-lama biasa. Keempat, penarikan kesimpulan. Yang dimana sistem kasir digital membantu peningkatan efisiensi, tapi ada tantangan awal berupa keterbatasan pemahaman teknologi oleh pelaku usaha. B. Contoh penerapan analisis data kuantitatif, studi kasus campuran, yang dimana contohnya kasus pengaruh pemberian voucher cashback terhadap kunjungan konsumen pada coffee shop X. Pengumpulan data survei terhadap 100 konsumen, data transaksi harian 3 bulan. 2. Analisis deskriptif, rata-rata kunjungan sebelum cashback 30 pengunjung per hari, rata-rata kunjungan sesudah cashback 47 pengunjung per hari. Yang ketiga, analisis statistik, uji 2 sampel atau pilot, hasil P sama dengan 4,56, P value sama dengan 0,00 kurang lebih 0,5. Interpretasi, terdapat perbedaan signifikan jumlah pengunjung sebelum dan sesudah program cashback. Yang keempat, interpretasi. Program cashback efektif meningkatkan traffic terbukti dari hasil statistik dan konfirmasi dari hasil wawancara konsumen. Misalnya, kalau ada cashback saya pasti datang. Selanjutnya, tantangan dalam analisis studi kasus. Tantangan solusi, praktik data terlalu banyak digunakan, software analisis seperti NVivo, Atlas, subjektivitas dalam interpretasi gunakan triangulasi, preview waktu analisis yang lama, rancang sistem pencatatan dan coding dari awal penelitian, data tidak dikonsisten, validasi dengan data sekunder atau responden lainnya. Selanjutnya, rekomendasi software analisis. Jenis analisis software yang direkomendasi ikan kualitatif, NVivo, Atlas, Microsoft kuantitatif, SPSS, Excel, kata campuran, DDoS. Dan selanjutnya penutup, analisis data studi kasus dalam proses penyeluruh yang menggabungkan penggalian data mendalam dengan pemaknaan yang kontekstual. Penggunaan teknik yang tepat akan menghasilkan kesimpulan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun praktis. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyimak. Saya Fia Natalia, saya mengundurkan diri dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada part selanjutnya.